Ya, halo, kembali dengan saya, Bung Ropan, di Rai Soccer TV. Saya lagi dalam suasana hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Karena tim favorit saya, Jerman, akhirnya hidup kembali. Wah, walaupun belum pasti lolos, tetapi setidaknya bisalah agak tenang dikit setelah melawan Spanyol. Jerman terhindar dari kekalahan, ya, bermain imbang 1-1 setelah tertinggal dari gol Morata di menit 62, dan Jerman bisa menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti Niklas Füllkrug di menit ke-83. Nah, hasil ini Jerman mendapatkan 1 poin, memang masih ada di peringkat keempat, ya, di grup E ini, karena Spanyol memimpin dengan 4 poin. Kemudian ada Jepang dan Costa Rica. Nah, Jerman agak tertolong kemarin ketika Costa Rica di luar dugaan juga, ya, mengalahkan Jepang dengan 1-0, dan di sinilah kunci. Jerman itu peluangnya terbuka. Kalau sampai Jepang menang, Jepang sudah pasti lolos dengan 6 poin. Dan Jerman imbang, Jerman berat posisinya dan pasti tidak lolos. Ini saya pikir sudah terbuka, dan Jerman juga terhindar dari kekalahan melawan Spanyol, walaupun sebenarnya bermain Jerman oke lah, lebih bagus ketika mereka tampil lawan Jepang, karena dari on target mereka lebih banyak dari Spanyol. Jadi dalam pertandingan dini hari, Jerman bisa melepaskan 11 tembakan dan ada 4 on target, dibandingkan Spanyol itu hanya 7 tembakan dan 3 on target. Memang penguasaan bola milik Spanyol, karena Spanyol ada 60%, sekitar 60% lah, Jerman 40% ya, dalam penguasaan bola. Dan ini memperlihatkan kinerja dari pemain-pemain ini oke, terbuka, dan Hansi Flick harus lagi berpikir keras, ya, untuk bagaimana pertandingan terakhir, pertandingan hidup mati bagi Jerman menghadapi Costa Rica. Karena Jerman dituntut harus bisa menang melawan Costa Rica, sehingga 3 poin ini membuat Jerman dalam posisi yang bagus sambil menanti duel antara Spanyol dan Jepang. Jika Spanyol menang, Jerman akan menjadi runner up, Jepang menjadi juara grup. Nah, Jerman jadi runner up dan Spanyol juara grup, ya. Kalau Spanyol menang melawan Jepang, itu yang diinginkan. Kalau Jerman juga menang di atas 1 gol dan Jepang bermain imbang dengan Spanyol, katakan, ya, ini Spanyol menjadi juara grup, Jerman runner up, ya, karena Spanyol Jerman ini memiliki gol yang lebih bagus karena selisih gol yang dipakai di Piala Dunia. Tapi kalau Jepang itu imbang dan Jerman cuma satu gol, katakan menang lawan Costa Rica, di saat bersamaan juga Jepang mampu menahan Spanyol, Jepang yang bisa lolos, ya, karena menang dari tie break gol mereka dengan Jerman itu, walaupun sama misalnya, ya, karena Jerman sekarang kan memasukkan 2, kemasukan 3. Jadi kalau Jerman cuma menang 1-0 lawan Costa Rica, akan ada gol 3-3. Poinnya sama, akan 4 dengan Jepang kalau Jepang bermain imbang. Tapi kalau Jepang bermain imbang 1-1 dengan Spanyol, Jepang memasukkan 3, kemasukan 3, Jepang akan lolos karena Jepang menang tie break tadi yang saya bilang. Dia mengalahkan Jerman 2-1. Itu hitung-hitungannya. Jadi nasib Jerman juga bergantung terhadap hasil pertandingan Spanyol lawan Jepang, dan Spanyol saya rasa tidak akan main-main. Mereka akan menjadi juara grup. Mereka bisa juara, ya, kalau mereka bisa mengalahkan Jepang. Nah, grup E ini semakin seksi saya lihat. Ini seru, menegangkan, karena belum ada satupun di antara 4 tim ini yang dinyatakan lolos 100%. Kejadian ini yang bahaya, yang bisa ini berlangsung kalau, ya, Jepang itu mengalahkan Spanyol 1-0 aja. Kemudian Costa Rica mengalahkan Jerman juga dengan 1-0. Maka yang lolos itu adalah Costa Rica dan Jepang. Ini luar biasa. Spanyol dan Jerman angkat kopor, pulang. Kalau ini terjadi, ini betul-betul, ini wah gawat kalau sampai. Jadi Spanyol belum aman benar juga. Itu kan Spanyol baru 4 poin, kalah dari Jepang. Jepang akan ada 6 poin karena sebelumnya Jepang menang melawan Jerman. Ya.
Kemudian Costa Rica mengalahkan Jerman, Costa Rica juga 6 poin. Ya, karena Costa Rica mengalahkan Jepang. Spanyol akan ketiban sial benar, ya, dan difavoritkan juga termasuk Jerman, dan dua-duanya ini angkat kaki. Ini bisa terjadi, ya. Makanya duel terakhir itu menegangkan. Sama-sama harus menang. Spanyol butuh menang, Jepang juga butuh menang. Jerman butuh menang, Costa Rica juga butuh menang. Itu yang menjadikan grup ini saya bilang sangat seksi. Ya, jadi kita akan tunggu bersama bagaimana pertarungan nanti di laga terakhir. Nah, saya kembali ke pertandingan antara Jerman dan Spanyol. Hansi Flick memainkan tetap dengan Neuer. Di belakang ada perubahan, ya, dengan Schlotterbeck, Nico ini tidak dimainkan dari awal. Yang dimainkan adalah Nico Kehrer, Thilo Kehrer. Kehrer bergerak agak di kanan. Kemudian Niklas Süle main lebih ke dalam untuk bersama dengan Rudiger. Nah, membentuk dengan 2 center back. Di kiri tetap dengan David Raum. Bermain dengan 4-2-3-1, walaupun terkesan ini dengan 4-3-3 ala Hansi Flick. 2 gelandang yang lebih bertahan sebagai double pivot itu dimainkan oleh Goretzka dan Joshua Kimmich. Ilkay Gundogan itu didorong ke depan, lebih sedikit ke depan untuk bersama dengan Gnabry dan Musiala, Jamal Musiala. Yang ada di depan itu Thomas Muller. Itulah skema yang diberikan oleh Hansi Flick. Kemudian bagi Luis Enrique dari Spanyol sebagai pelatih, dia memainkan dengan 4-3-3 sebenarnya. Ini pola klasik yang selalu dimainkan bersama dengan tim matador Spanyol. Unai Simon di belakang, hanya ada 1 pergantian dari kemenangan mereka 7-0 melawan Costa Rica. Azpilicueta tidak dimainkan karena kita tahu bersama itu dia cadangan, dan tetap selebihnya adalah pemain yang sama melawan Costa Rica. Hanya Carvajal di kanan. Ya, Carvajal. Ya, di tengah itu ada Rodri kembali bermain di situ, Aymeric Laporte, Jordi Alba. 3 pemain Barcelona bermain menggalang di sektor tengah. Ada Gavi, 2 anak muda ya, Gavi dan Pedri, dibantu pemain senior kapten kesebelasan Busquets, Ferran Torres yang ada di depan juga, Asensio. Ya, itu yang kita lihat ya, bermain dengan Dani Olmo. Dan permainan di tengah itu sangat padat. Ya, sangat kuat pertarungan antara kedua tim untuk bisa merebut sektor tengah ini. Makanya Flick itu memainkan banyak pemain itu di situ, sampai 5 pemain untuk bisa menahan gempuran pemain-pemain Spanyol. Membiarkan Spanyol itu menguasai bola, ya, karena tahu pemain Jerman tahu mereka akan coba untuk bermain dengan ball position, tapi Jerman dengan disiplin mereka untuk bisa counter attack yang sangat cepat, dan ini oke yang saya lihat. Pasti akan berubah juga melawan Costa Rica ketika Jerman harus tuntut bisa menang. Nah, pasti akan lini serang yang akan lebih diperhatikan oleh Hansi Flick. Ya. Dan itu permainan yang bagus saya pikir, pertarungan antara Jerman dan Spanyol pada dini hari. Dan saya pikir Spanyol juga tidak mengambil risiko banyak ya, karena mereka tahu mereka menghadapi tim yang kuat seperti Jerman, mereka juga berhati-hati. Ya, tidak banyak untuk melakukan masuk lebih jauh ke dalam, karena lebih banyak menembak di luar kotak penalti ketika mereka sulit untuk bisa menembus benteng pertahanan Jerman. Dan kita akan lihat nantinya pasti bagi Enrique sebagai pelatih akan ada perubahan juga ketika akan menghadapi Jepang dalam pertandingan terakhir ketika mereka juga harus dituntut menang. Nah, itulah grup E dari hasil review yang bisa saya sampaikan di sini. Grup yang tetap belum ada peluang siapapun untuk bisa langsung lolos. Masih akan ditentukan sampai pada laga terakhir. Menarik ini grup. Ini yang harus kita saksikan. Sampai di sini ya dengan saya Bung Ropan, dan ingat, bola itu bulat, giring terus.